Nurul Mezalia. Saya Alia Sipa. Saya Caila Musalina. Saya Hania Melina Fadli. Saya Nika Zahra. Dan kami ingin membawakan materi ketahanan nasional yang berefek pada sumber daya alam yang akan dilanjutkan pada video setelah ini. Hai, selamat siang. Kami dari kelompok 5. Saya Faiza Falaina dan di sini ada Bapak Krisi Laen. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak, di sini kami izin bertanya dan minta waktu Bapak untuk beberapa pertanyaan seperti berhubungan dengan pemadam kebakaran nih Pak. Bapak bersedia ya? Siap. Oke, jadi pertama saya mau nanya nih tentang langkah-langkah apa sih yang diambil oleh Damkar untuk mencegah kebakaran hutan di musim kemarau yang seperti terjadi di bulan-bulan sebelumnya? Pencegahan. Ya. Yang pasti kita menyarankan pertama untuk menyiapkan alat tuh. Alat, terus biasanya kadang kan banyak alang-alang rumput. Nah itu kita saranin untuk antisipasi supaya jangan kena ke gedung atau ke gudang, ke pabrik. Jadi harus dibersihkan. Jadi apabila jadi kebakaran nggak merambat ke mendekati bangunan kan. Nah, jadi antisipasinya yang pasti harus sosialisasi kita antisipasi ya harus dibersihkan ke keliling bangunan ya. Itu biasanya setiap kali mau musim kemarau ya? Iya. Oh ya, baik Pak. Kalau yang tantangan yang dihadapi Damkar dalam memastikan kebakaran di daerah yang sulit dijangkau atau terisolasi seperti itu, gimana? Kalau untuk kesulitannya kan, tingkat kesulitannya Iya. ya. Kalau tingkat kesulitannya itu pertama masyarakatnya. Ya. Masyarakatnya, kedua juga jarak jauh. Backupan dari unit ke TKP-nya berapa jauh? Kalau dia di pinggir jalan enak kan, deket kan. Kalau di posisi masuk lorong terlalu jauh kan, panjang juga bentangan selang, banyak juga masyarakatnya yang ganggu kita kayak gitu. Kalau sejauh ini udah ada belum kayak gudang yang terisolasi seperti itu, terus pencegahannya agak sulit? Kalau untuk gudang terakhir kemarin yang agak sulit ialah gudang pupuk. Oh iya, Ya. karena kimianya ya? Karena kimia. Nah, Tapi sudah teratasi? sudah teratasi, cuman waktu untuk pemadamannya lebih lama. Biasanya paling-paling 2 jam, 3 jam, ini kurang lebih hampir jam selesai. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, sejauh mana koordinasi antara Damkar dengan instansi lain seperti BPBD, TNI, dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan? Kalau untuk masalah koordinasi kita nih kenyataan untuk di lapangan ya. Mungkin ada lihat di YouTube atau apa nasib Damkar di kayak mana kan. Nah, kurang diperhatiin. Itu memang nyata deh. Keseluruhan Damkar pasti kurang. Nah, kayak BPBD yang memiliki dana dari pusat. Mereka ada dana karutlah, tapi nyatanya mereka tidak melibatkan Damkar. Kayak kami khusus untuk Kabupaten Banjarmasin. Nah, kadang BPBD untuk lahan itu tugas pokok mereka. Mereka ada posko, ada pos masing-masing kan. Nah, tapi di saat mereka ada posko, mereka tidak melibatkan kita. Di saat posko mereka, anggaran mereka nggak ada, mereka lepas tangan. Jadi kami yang turun. Tapi nyatanya di lapangan, kebanyakan kalau kebakaran lahan itu masyarakat larinya ke Damkar. Nah, ke Damkar. Tapi kalau setelah kita pemadaman, kadang orang BPBD itu baru foto, ya polisi foto, Dokumentasi. actionnya kan. Oke. Next PR. Apa peran teknologi dalam mempermudah kerja Damkar dalam mendeteksi dan mengendalikan kebakaran hutan secara lebih cepat dan efektif? Kalau untuk sekarang, untuk pemadam ya khususnya ya, bukan karhutla yang di BPBD. Kalau untuk teknologi itu belum ada. Masih kita manual melalui unit, kadang-kadang pakai pompa. Masih manual yang pasti. Kalau untuk yang kayak BPBD, ya ada alat yang lebih canggih, mungkin ya. Kalau kita di pemadam belum ada. Tapi Pak, kalau misalnya masalah komunikasi gitu loh, kalau kayak ada kebakaran di satu tempat, komunikasinya susah nggak ke sini atau ke Damkar? Kalau dari masyarakat komunikasinya ke sini cepat kita tanggulangi. Nah, yang agak sulit kalau komunikasi dari masyarakat ke posko BPBD agak lambat. Yang menanggapinya ya? Yang menanggapinya agak lambat. Kalau untuk dari kita respon kita cepat.
Apalagi itu menyangkut lahan yang udah deket dengan bangunan, itu langsung turun. Jadi tugas pokok kita nih dek, anggota damkar khususnya pemadam kebakaran ini kan lahan yang mendekati pemukiman. Nah itu baru tugas pokok kita. Kalau lahan yang murni tidak ada rumah, itu tugas BPBD, karhutla namanya. Tapi nyatanya baik ada rumah atau nggak ada rumah, tetap kita yang turun. Nah, saya juga sebagai kepala pos ini menegaskan anggota, gimana pun bentuk masyarakat laporan kita harus tanggapin. Setelah di lokasi baru kita pilih, oh ini tugas Sano, baru kita kasihin. Tapi kita melakukan pengamanan dulu kan. Untuk selanjutnya kita serahin ke BPBD. Yang Nah, bersangkutan. Oke, makasih Pak. Ya. A few moments later. Ada beberapa pertanyaan dari materi kali ini. Yang pertama, apakah pemerintah dapat berperan mengatasi ancaman dan tantangan tersebut? Seperti apa perannya? Jadi, peran pemerintah bisa merupakan pembuatan kebijakan dan regulasi, penegakan hukum dan pengawasan, pengalokasian sumber daya, ataupun diplomasi internasional. Pertanyaan kedua adalah, apakah akademisi dapat berperan mengatasi ancaman dan tantangan tersebut? Seperti apa perannya? Peran akademisi itu ada penelitian dan inovasi, pendidikan dan penyuluhan, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. Jadi peran praktisi ini ada di inovasi dan teknologi, CSR, Corporate Social Responsibility, dan kemitraan dengan pemerintah dan akademisi. Pertanyaan keempat, apakah komunitas masyarakat dapat berperan mengatasi ancaman dan tantangan tersebut? Komunitas atau masyarakat juga memegang peran penting dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti komunitas bisa berperan dalam meningkatkan kesadaran dan isu-isu sosial dan lingkungan, dan masyarakat dapat berperan dalam menciptakan solusi berbasis komunitas, misalnya melalui program swadaya atau koperasi yang dapat membantu mengurangi kemiskinan yang ada. Oke, untuk kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban kami, mengatasi ancaman dan tantangan yang ada memerlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat yang saling mendukung dan melengkapi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Terima kasih. Video dari kelompok 5, kami minta maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya dari video ini. Terima kasih. Bye-bye.